terarahkan. Jadi sesuatu yang diasosiasikan dengan pilihannya pemilih gitu ya. Dia ingin dipilih karena kecerdasannya atau ingin dipilih karena kegemuiannya gitu ya. Bebas gitu ya. Jadi kalau begini ya itu artinya sesuatu yang tidak beretika gitu ya. Ya itu persoalan bagaimana memaknai itu. Tetapi bagi pasangan 02 ya dia nggak mau dikatakan itu melanggar etika. Kalau itu menurut saya gini, di negara lain juga begitu gitu ya. Damai debat itu saling serang itu sesuatu yang nggak masalah gitu ya. Sepanjang yang dipersoalkan itu adalah gagasan. Tapi kalau yang dipersoalkan bukan gagasan, ya menjadinya debat kusir. Misalnya ikut kampanye gitu ya. Memang undang-undang membolehkan gitu. Tapi kan ada tapinya. Itu yang tidak terjelaskan itu. Tidak dibaca. Tidak dibaca. Presiden, wapres itu boleh. Tapi saya yakin Pak pasangan 01 pasti maju ke putaran kedua. Dengan siapa nanti dilawan di putaran kedua, nah saya belum bisa memprediksi. Bayangan saya kalau yang dilawannya adalah Anies jelas lawannya apa ya. Tapi kalau yang dilawan itu 03, wah ini menjadi apa namanya nih? Ini menjadi Clash of the Titan gitu istilah. Pangan gitu itu di depan mata karena pengaruh iklim. Betul. Gitu ya, musim hujan datang, musim kemarau datang, tentu kaitannya dengan pangan gitu ya. Makin banyak orang yang butuh beras gitu ya, butuh tantangan pokok. Nah, itu tantangan pertama. Yang kedua adalah tantangan energi gitu ya. Tantangan energi. Nah. Assalamualaikum kawan-kawan Logikers. Salam jumpa lagi bersama saya Widi Grafias dalam channel akun YouTube Logika Bicara. Logikers, sudah hampir 2 bulan proses pemilu berjalan, bahkan kita sudah tinggal menunggu waktu, suasana politik nasional makin memanas. Tandanya banyak. Yang satu pakai cara gimmick ini, yang satunya lagi gimmick itu, dan yang lain gimmick-gimmick juga. Nah, sekarang ini mulai makin meruncing, titik kulminasinya adalah ketika Presiden Joko Widodo justru harus turun tangan memenangkan paslon 02. Sampai dia kumpulin ketua-ketua partai pendukung, kemudian dia ketemu dengan para pimpinan daerah dan lain sebagainya, dan itu justru membuat suasana makin panas. Nah, panas dan tidaknya itu tergantung teman-teman Logikers, karena semuanya harus pakai logika. Seperti kita juga berbicara di akun YouTube Logika Bicara. Nah, kalau kita tidak pakai logika, kita hanya pakai perasaan, pasti melihat gejala-gejala demikian akan memperuncing masalah di bangsa kita. Nah, Logikers, untuk membahas masalah komunikasi politik para paslon dengan gimmick-gimmick yang masing-masing paslon ini yang punya, yang satu punya desak Anies misalnya, yang satu lagi ada joget gemoy, ada kemudian pakai Naruto, dan satu lagi satset. Nah, ini sebenarnya satu cara gimmick dari para paslon untuk menarik grab para pemilih. Yang satu mungkin atau paslon 2 katakanlah ya, dia klaim bahwa 50% pemilih Gen Z akan ke paslon nomor 2. Kenapa? Karena diwakili oleh cawapresnya yaitu Gibran. Apakah itu betul? Mungkin kita bisa bahas hari ini bersama tamu kita kali ini. Kita sekarang bertamu Logikers ya. Jadi kita bertamu ke rumah narasumber kita yaitu Bapak Afdal Makuraga Putra. Halo Pak Afdal, apa kabar? Sehat Pak Afdal? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Afdal ini seorang dosen ya Pak? Ya. Dosen di Universitas Mercu Buana, dan saat ini kita bertamu di kampusnya Pak Afdal. Kenapa harus bertamu? Karena sulit sekali menemui beliau nih, sibuk sekali. Nah, kebetulan Pak Afdal ini seorang pakar komunikasi politik, beliau juga dosen, bahkan kalau melihat profil beliau ini adalah seorang pernah menjadi panitia seleksi anggota KPI di KI Jakarta, betul ya? Betul. Pak Afdal, kemudian beliau juga staf ahli anggota KPI Pusat, manajer public relation The Habibie Center, betul ya? Dan juga pengalaman sebagai media analis dan riset media di Habibie Center. Beliau ini ahli di bidang media dan culture
Studies. Betul ya Pak? Nah, cocok nih kalau kita ngomongin soal komunikasi politik para paslon dengan gimmick-gimmick yang sangat luar biasa yang bikin panas suasana di Indonesia. Nah, Pak Afdal, Ya, menarik Pak Afdal. ya, Pak Afdal mungkin bisa melihat suasana saat ini sudah mulai panas, betul. semua punya jagoan yang Ya, ada gimmick-gimmick yang betul. jadi Ya, jagoan betul, mereka betul, biar bisa mengambil pemilih. betul. Nah, menurut Pak Afdal, apakah ini semacam sejarah tersendiri buat bangsa kita? Ternyata dalam Pilpres kali ini itu gimmick itu luar biasa ya. Mungkin karena digitalisasi ini ya. Ya, Bukan betul. hilirisasi ya, Pak ya. Digitalisasi ya. Betul, betul. Oke. Ya, jadi memang setiap pemilu itu ada apa namanya? Ada sesi panasnya gitu, Oh, gitu ya. ya. Jadi 2 periode pemilu sebelumnya itu kita terbelah dengan istilah cebong kampret gitu Oh ya. ya, betul. Nah, sekarang istilah itu tidak ada, kita tidak lagi terbelah dalam model pemilu seperti itu, model pemilih seperti itu. Nah, kita sekarang dihadapkan pada ikon-ikon pemilih yang lebih kepada seperti Mas Widi tadi sampaikan itu ada gemoy dan seterusnya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu adalah tentu saja ingin menarik simpati, menarik perhatian, Pemilih. menarik dukungan para pemilih. Yes. Nah, kebetulan memang dalam datanya yang kita tahu bersama bahwa pemilih kita itu sekarang ini adalah jumlah pemilih pemula yang mana mereka ini adalah generasi Z, generasi milenial itu adalah ya butuh cara untuk menarik mereka. Ya. Nah, salah satu cara yang dipakai menarik mereka itu adalah ya cara yang seperti gemoy, menari dan seterusnya. Itu adalah cara menarik. Apakah kemudian itu efektif atau tidak? Nah, kita belum bisa melihat. Nanti hasil pemilu akan menentukan bahwa cara itu efektif gitu ya. Nah, kalau model cebong kampret itu juga punya efektivitas tersendiri gitu ya. Tapi apa maknanya itu tadi? Itu adalah makna untuk merecall perhatian, merecall memori calon pemilih atau pemilih untuk memilih pasangan tertentu. Nah, kebetulan misalnya pasangan 02 pakai gemoy gitu ya. Kebetulan pasangan 03 itu satset gitu ya. Kemudian pasangan 01 dengan istilah yang lain juga, ada istilahnya rungkat dan semacamnya. Tetapi itu adalah mengasosiasi kepada sesuatu hal yang ingin mengajak pemilihnya itu untuk mengingat masing-masing para calon pasangan presiden wakil presiden tersebut. Nah, mana yang paling efektif? Nah, nanti hasil pemilu akan menentukan. Tapi itulah cara yang dipercayai oleh para paslon itu yang efektif, yang bagus gitu, yang tepat untuk menarik perhatian para pemilih. Ya. Nah, Pak Afdal, ini kan strategi ya. Itu adalah strategi yang dilakukan oleh paslon. Ya. Dan strategi itu biasanya muncul tidak hanya di debat, bahkan di luar debat. Betul. Pada saat kampanye tentunya. Betul. Ya. Nah, problemnya adalah kadang-kadang gimmick-gimmick strategi yang dilakukan oleh paslon ini justru memperuncing masalah atau memperuncing ketidaksukaan baik itu dari pemilih maupun dari masing-masing paslon. Ini terlihat dari misalnya debat terakhir ya, di mana Gibran kemudian dinilai tidak sopan, tidak etis ketika dia mempertanyakan sesuatu kepada Pak Mahfud. Ya. Dan dijawab oleh Pak Mahfud, tapi Gibran justru pakai gimmick yang goyang-goyang ala Naruto apa ala Sun Gokong. Ini apakah ini memang positif menurut Pak Afdal? Itu cara paslon ya, jadi masing-masing persepsi orang ya memaknai tanda. Jadi kan gimmick itu ujungnya adalah tanda yang kemudian nanti melahirkan makna. Jadi tergantung perspektif orang melihat makna dari gimmick-gimmick tersebut. Misalnya ada yang mengatakan wah ini nggak beretika gitu ya, tapi di sisi yang lain mengatakan ya itu adalah cara untuk menarik perhatian gitu ya. Jadi bagaimana menurut saya itu tidak muncul secara spontan, tetapi itu sesuatu yang sifatnya didesain
disiapkan. Sesuatu yang sifatnya disiapkan. Anda nanti akan berlagak seperti ini gitu ya, supaya perhatian pemilih itu, perhatian penonton itu terarahkan kepada Anda gitu ya. Nah, apa namanya ini? Pemilih itu masing-masing sudah punya pilihan, masing-masing sudah punya pilihan. Yang ingin ditarik itu sungguhnya adalah orang yang belum menentukan pilihan. Gitu ya. Jadi orang yang belum menentukan pilihan. Nah, inilah yang menjadi arena pertarungannya hari ini. Bagaimana menarik perhatian orang-orang yang belum punya pilihan. Kalau sudah punya pilihan, susah gitu ya. Jadi orang yang ingin ditarik itu adalah orang-orang yang berada pada keraguan atau orang yang belum punya pilihan. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara itu tadi, ada yang cara mengungkit dengan persoalan etika. Wah, itu tidak beretika, gitu ya. Itu artinya mengatakan bahwa calon pasangan 02 mengabaikan aspek etika. Nah, itu persoalannya panjang ke belakang nanti, ya kan? Karena proses pemilihannya juga atau proses ini juga dianggap melanggar atau dianggap tidak beretika, gitu ya. Nah, itu kaitannya ke sana gitu ya. Ya, itu kan namanya makna. Dalam ilmu komunikasi itu makna itu bisa diartikan secara bebas gitu ya. Jadi kalau begini ya itu artinya sesuatu yang tidak beretika gitu ya. Ya, itu persoalan bagaimana memaknai itu. Tetapi bagi pasangan 02 ya dia nggak mau dikatakan itu melanggar etika. Itulah cara saya, itu cara kami gitu ya. Itu cara kami menarik perhatian gitu ya. Bagaimana membuat sesuatu yang gampang. Nah, kenapa tadi itu dari harus bergerak seperti ini? Karena itu sesuatu yang gampang di videografi. Gitu ya, dipotong, di-cut, kemudian bisa diedit sedemikian rupa, kemudian dimasukin ke media sosial yang lain dan itu menjadi FYP atau menjadi trending dan seterusnya. Nah, sesuai dengan target yang disasar gitu ya. Target yang disasar adalah target generasi milenial seperti dengan mewakili dirinya yang usianya masih muda, ya seperti itulah caranya gitu ya. Mungkin orang mengatakan bahwa tidak ada isi dari kampanye gitu ya. Tidak ada substansinya. Tidak ada substansi yang disampaikan. Tetapi siapa yang peduli substansi pada saat debat seperti itu? Orang masing-masing punya perhatian apa yang ingin dicari. Gitu ya, Pak. Ada yang ingin mencari substansi, ada yang ingin mencari ikon. Betul. Ada yang ingin mencari tanda gitu ya. Nah, ya masing-masing pemilih yang akan menentukan gitu ya. Nah, cuma begini. Bagi saya begini, esensi politik itu harus dikembalikan. Politik itu kan sesuatu yang sifatnya mulia. Politik itu membicarakan tentang kemaslahatan umat. Politik itu membicarakan tentang bagaimana mensejahterakan rakyat. Politik itu adalah sesuatu yang sifatnya esensial. Nah, dengan cara-cara seperti itu, seolah-olah cara berpolitiknya itu meninggalkan faktor esensi. Kenapa? Karena dalam debat itu seharusnya muncul itu gagasan, gitu ya. Seharusnya gagasan yang muncul, gitu ya. Dengan cara seperti itu, kemudian gagasan-gagasan itu terelaborasi sehingga pemilih nanti bisa memilih, bisa mengkritisi, sehingga kemudian pilihannya akan muncul kembali. Tetapi siapa yang peduli kan sekarang ini yang dilihat itu adalah pemilih kita itu adalah bagaimana cara memilih gitu. Nggak peduli apakah gagasan itu muncul atau tidak. Betul. Yang penting FYP atau trending ya, Logikers. Trending. Jadi kalau misalnya ada foto lagi gini-gini atau lagi gini-gini dan dibikin seperti kartun atau apa yang kadang-kadang orang ngirim WA gitu ya, ngirim WA tuh tiba-tiba dibales dengan gambar itu. Ternyata itu substansinya bukan dia jelek, tapi dia jadi terkenal gitu loh jika si Anu itu jadi terkenal karena memang gambar itu tersebar kemana-mana, gitu ya Pak. Betul. Logikanya adalah gini bahwa substansi sekarang tidak terlalu berpengaruh buat pemilih di saat era disruption information ya Pak. Betul. Jadi informasi itu sudah kemana-mana. Makanya kalau di sosial media kemudian muncul si Anu misalnya gitu, si Gibran lah katakan kita Gibran atau Anies atau Muhaimin atau Ganjar dan lain sebagainya, ya itulah justru membuat orang semakin lama terpapar wajah, terpapar gambar itu justru malah
teman-teman pemilih pemula itu malah justru pemilih gitu. Ya. Walaupun dia tidak tahu ya Pak, benar. Ya, Karena betul. saya jujur saya bersama tim logika bicara ini Pak, juga sempat riset kecil-kecilan. Tadi jadi teman-teman yang pemilih pemula itu memang tidak tahu betul makna Parcapres berdebat itu Ya. isinya. Nggak penting, yang penting misalnya gayanya, oh Ya, ini betul. anak muda sekali gitu. Bener ya Pak ya? Iya. Kalau dari komunikasi politik udah substansi nggak pengaruh, Ya, betul. esensi nggak pengaruh, atraksi yang pengaruh ya Pak. Ya, betul. Nah, jadi ini yang perlu kita kalau bicara logikanya ya, logikanya harus ditarik kembali, dikembalikan kepada esensi bahwa politik itu adalah sifatnya mulia. Esensi politik itu adalah bukan hura-hura, Betul. ya kan, bukan santai gitu ya. Bukan joget-joget. Bukan joget-joget gitu ya. Itu esensi politik itu bukan itu. Esensi politik itu adalah gagasan. Ya, esensi politik itu gagasan. Kenapa? Nah, strateginya memang adalah dalam strategi komunikasi politik itu harus ada atribut yang mengasosiasikan seseorang gitu ya. Misalnya mau dia dimaknai sebagai apa misalnya. Jadi atributnya harus sesuai dengan makna yang ingin dibangun gitu ya. Nah, kebetulan 02 itu ingin diatribusikan sebagai anak muda, maka asosiasi yang dibentuk itu adalah ya tadi itu dengan kartun, dengan gemoy dan seterusnya ya. Sementara misalnya pasangan lain atribut yang dikenakan itu adalah ingin diketahui sebagai pemikir gitu ya. Menggunakan bahasa-bahasa yang misalnya istilahnya tinggi, menggunakan istilah bahasa asing gitu ya. Di satu yang lain juga seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah cara agar perhatian itu terarahkan. Jadi sesuatu yang diasosiasikan dengan pilihannya pemilih gitu ya. Dia ingin dipilih karena kecerdasannya atau ingin dipilih karena kegemuiannya gitu ya. Kalau bicara Substansi. Tapi ada paslon lain juga yang penting atraksi. Atraksi, ya. Tapi poinnya adalah ya ada juga yang dipilih gitu loh dari atraksi. Justru pemilih itu justru malah ngelihat, oh lucu ya si A. Iya. Saya lihatnya seperti itu Pak. Mohon maaf ya kalau misalnya berbeda. Betul. Tapi jadi saya lihatnya begitu. Karena gini, saya tidak ingin mengatakan bahwa di paslon tersebut tidak mementingkan substansi, gagasan gitu ya. Tetapi bagi dia adalah dengan cara inilah saya menarik perhatian pemilih gitu ya. Kalau saya menggunakan gagasan, apakah saya mampu gitu atau memang saya sudah tidak punya gitu ya. Gitu ya. Tapi bagaimana cara menutupinya? Ya itu dengan cara tadi itu. Satu misalnya, itu menggunakan istilah asing. Menggunakan istilah singkatan gitu ya. Yang sifatnya menjebak gitu ya. Karena itu tidak familiar digunakan. Hanya istilah-istilah tertentu yang menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Nah, dengan cara itulah menunjukkan bahwa pasangannya tidak memahami gitu ya. Dengan menggunakan istilah atau terminologi yang tidak umum gitu ya. Nah, dengan cara itu gitu ya, itu ingin menutupi bahwa saya sesungguhnya juga pintar loh. Saya sesungguhnya juga cerdas loh. Buktinya saya menggunakan istilah-istilah yang Anda tidak gunakan, yang tidak Anda pahami gitu ya. Ya itu buktinya Anda nggak bisa paham gitu ya. Pertanyaan saya Anda nggak bisa jawab. Itu dengan cara saya cari-cari jawabannya di mana ya? Goyang-goyang Sun Gokong. Iya kan, saya cari-cari jawabannya di mana ya? Gitu ya. Padahal yang ditanyakan juga jawaban baliknya gitu kan juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Tetapi itulah cara dia, itulah orang nanti yang cara dia menarik perhatian pemilihnya gitu ya. Nah, dengan demikian debat itu, panggung debat itu, kalau ingin kembalikan kepada esensi bahwa disitulah kemudian substansi gagasan diperdebatkan akan kemana persoalan bangsa ini, harusnya itu dimuliakan menurut saya. Harusnya itu dimuliakan, diutamakan gitu ya. Tidak lagi terjebak pada politik-politik atau gimmick-gimmick yang jauh dari pembicaraan substansi. Artinya Pak,
boleh saya garis bawahi bahwa debat-debat capres-cawapres yang terjadi di periode ini bisa dikatakan downgrade ya Pak ya. Karena visi misi justru malah tidak jadi perdebatan yang sengit, malah jadi akhirnya emosi, menyerang balik soal gimmick. Ya. Kalau itu menurut saya gini, di negara lain juga begitu gitu ya. Damai debat itu saling serang itu sesuatu yang nggak masalah gitu ya. Sepanjang yang dipersoalkan itu adalah gagasan. Tapi kalau yang dipersoalkan bukan gagasan, ya menjadinya debat kusir. Misalnya pasangan yang satunya melontarkan gagasan, kemudian ditunjukkan dengan fakta gitu ya. Faktanya kok Anda tidak begini nih, kemudian harusnya itu lebih banyak digali. Harusnya itu lebih banyak digali pada persoalan gagasan-gagasan gitu ya. Nah, ini yang nggak muncul itu ya bukan seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan beberapa debat sebelumnya, ya menurut saya debat-debat presiden sebelum itu jauh lebih bagus gitu ya. Jauh lebih bagus karena debat presiden sebelumnya itu bicara tentang gagasan, bicara tentang ide, bicara tentang data, capaian-capaian yang telah dicapai. Dan kalau tidak salah ada panelis ya dulu ya. Iya. Kalau sebelumnya itu ada panelis dari pakar-pakar dan mereka boleh bertanya. Boleh bertanya. Kenapa sekarang di debat sekarang tidak seperti itu? Nah, artinya ini ada strategi apa? Nah, saya nggak terlalu paham ya dengan itu kan dibicarakan bersama dengan antara tim paslon dengan KPU. Jadi ya kesepakatannya seperti itu, maka itu ya seperti itulah yang terjadi. Memang aturannya tidak baku, boleh saja berubah setiap pemilu ke pemilu itu berubah gitu ya. Tetapi esensinya itu yang kita inginkan adalah ada pendiskusian, ada ada perdebatan tentang gagasan gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa oh inilah calon presiden kita nanti akan membawa Indonesia yang lebih cemerlang. Nah, Pak Afdal, ini sebenarnya menarik ya kalau ngelihat semua. Kalau saya coba minta tolong Pak Afdal mengamati bahwa semua teknis dari proses pemilu itu memang sudah by design. Iya. Saya tidak tahu apakah menurut Pak Afdal betul. Kenapa by design? Karena seperti teknis debat, kemudian teknis kampanye, ada yang cawe-cawe, bahkan ada yang khawatir sehingga sampai turun tangan, ikut kampanye. Kita tahu bahwa dari 3 pasangan calon, dalam tanda kutip 3 pasangan calon ini yang petahana ada ya Pak ya? Seolah-olah ada yang petahana, betul nggak Pak? Seolah-olah petahana semu gitu ya, petahana semu. Karena gitu. selalu yang visi misinya itu bukan visi misi diri sendiri. Visi misinya visi misi presiden sebelumnya. Nah ini lucu sehingga seolah-olah 1-3 melawan 2 sebagai petahana. Saking dianggap petahana sampai orang tua yang masih presiden pun yang mengusung itu ikut-ikutan. Nah, ini komunikasi politik model apa nih dari Pak Jokowi dan the gang ya, kalau melihat seperti ini, apakah ini sudah kekhawatiran ada apa ya? Kalau lihat dari survei kan stuck nih 45%, 45%. Artinya target 1 putaran udah pasti nggak bisa. Makanya dia seperti saya bilang tadi di pembukaan, panik nih sepertinya nih. Ya, jadi ini memang kalau panik itu adalah orang nggak berlogika. Itu cirinya. Jadi kalau panik itu adalah ciri orang yang tidak menemukan logika gitu ya. Nah, persoalan petahana dan tidak petahana, kalau sekarang ini memang adalah 0-0 ya, karena harusnya 0-0. Harusnya 0-0 gitu ya, karena tidak ada lagi yang dari sisi presiden ya, karena kan dibatasi oleh 2 periode dan baru. Dan ini semua adalah baru gitu ya. Nah, kalau kemudian perdebatannya adalah presiden boleh tidak misalnya ikut kampanye gitu ya. Memang undang-undang membolehkan gitu. Tapi kan ada tapinya. Itu yang tidak terjelaskan itu. Tidak dibaca. Tidak dibaca. Presiden, wapres itu boleh. Tapi di bawah itu ada 3 klausul nggak salah itu yang melarang misalnya hubungan saudara dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang tidak muncul. Nah, ini yang hal-hal seperti ini juga harus dibicarakan ke publik bahwa oh ternyata
dibolehkan tuh ini, yang ini nggak boleh ini boleh. gitu ya. Memang boleh saja. Di Amerika itu presiden petahana boleh aja mendukung calon Calon. separtainya gitu ya. Itu tidak masalah. Tapi adalah ada ruangan bahwa misalnya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Iya. Termasuk di dalamnya adalah kalau dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara maka harus cuti di luar tanggungan misalnya. Nah, itu harus dipenuhi gitu ya. Nah, ini kan sekarang memang kalau keputusan presiden sekarang itu tidak melarang menterinya kampanye misalnya. Berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kalau sebelumnya itu semua menteri itu harus cuti gitu ya. Sekarang tidak. Semua kepala daerah yang bagian dari pencalonan itu tidak cuti, diperbolehkan gitu ya. Baru kali ini Pak memang. Jadi aturannya memang saya kok dilonggar-longgarin ya kalau saya melihatnya seperti itu sekarang gitu ya. Ini kan ini sebenarnya strategi komunikasi sebenarnya. Gimana caranya seorang presiden itu bisa menjaga calon yang dia jagokan. Iya. Nah, komunikasinya terhadap pemilih justru blunder. Menurut saya blunder ya. Iya. Blunder karena berkali-kali Pak Jokowi melakukan statement-statement yang sebetulnya statement itu sebelumnya Pak Jokowi pernah melakukan statement yang menegasikan statement barunya. Ini Iya. seringkali begitu dan itu selalu viral di viral di sosial media. Dan ternyata sekarang Pak Jokowi sudah mulai mereda. Mereda itu artinya terakhir dia bilang saya nggak mau ngomong lagi karena baru ngomong soal undang-undang aja sudah diserang gitu kan. Nah, kesalahan-kesalahan ini justru dilakukan yang konon katanya untuk membantu Prabowo Gibran. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, ini kayaknya kita nggak pernah ngomongin 0103 ya. Ya. Yang paling menarik memang 02 ya. Ya. Tapi saya mau pertanyakan gini Pak, dari strategi semuanya, ya Jokowi yang benar-benar langsung turun tangan, ya, sampai ngebantuin, kemudian Anies yang sekarang ini selalu ditanyakan oleh wartawan bagaimana tanggapannya terhadap Presiden Jokowi yang bantu ini, makan bakso lah ini, termasuk Ganjar. Ya. Nah, dari 3 calon ini punya komunikasi politik masing-masing, punya strategi komunikasi masing-masing. Nah, menurut Pak Afdal, apakah strategi mereka itu bisa menarik pemilih? Terutama yang menarik itu adalah pemilih pemula, Gen Zilenial. Kenapa? Karena 50% lebih pemilih besok ini 14 Februari itu adalah milenial. Iya, ini memang ini semacam uji coba politik di kita. Ini baru pertama kali pemilih kita itu pemilih pemulanya melebihi angka 50%. Ya, betul. Sebelumnya belum pernah gitu ya. Nah, pemilih pemula apa tandanya adalah mereka tidak memiliki preferensi politik sebelumnya gitu ya. Jadi mereka inilah yang disebut sebagai undecided voter, orang-orang yang belum memiliki pilihan. Nah, generasi di atasnya itu adalah orang-orang yang sudah punya pilihan. Mereka punya potensi beralih, yang kita sebut sebagai swing voter gitu ya. Nah, 0102 misalnya 0103 gitu ya, kita lihat dari basis pemilih partai politik pendukungnya gitu ya. 03 itu PDI Perjuangan yang punya pemilih fanatik ya. Kemudian dan sudah memenangkan 2 pemilu sebelumnya gitu ya. Pemilu 2014 dan 2019 dan gitu ya. Kemudian di pasangan 01 mereka juga didukung oleh partai yang juga punya pemilih fanatik ya, itu partai PKS ya, Partai PKS, Sejahtera. PKB. Ya, kalau PKB kita belum tahu model arah pemilihnya kan. Ya, tetapi dua partai itu pendukung. Nah, persoalannya kemudian begini, apakah itu masih akan terjadi di pemilu hari ini? Karena begini, memang suka tidak suka dalam 10 tahun terakhir ini, Jokowi itu sangat mewarnai politik kita. Suka tidak suka, Pak Joko Widodo yang sekarang presiden kita itu memberi warna tersendiri pada proses politik yang terjadi di Indonesia.
Warnanya cerah atau gelap? Nah, Warna cerah. di PDI Perjuangan PDIP. sendiri gitu ya, kita tidak bisa menafikan bahwa Iya, Pak Jokowi memiliki kontribusi besar betul. gitu ya, sehingga Jokowi efek. ya Jokowi efek, Mhm. sehingga kemudian partai PDI. besutan Megawati Soekarno Putri itu bisa besar seperti Iya, sekarang gitu ya, tidak bisa dapat 20% berarti 20% gitu ya. suara. Nah, ini yang menjadi pemilu 2024 ini menjadi pertaruhan apakah kemudian Jokowi efek itu masih memiliki dampak yang kuat terhadap Betul. keberadaan PDI Perjuangan. Iya. Nah, kita juga bisa melihat bahwa ada yang disebut istilah kingmaker. Yes. Jadi politisi sekarang ini pemilu kita sekarang ini kita ini mau memilih bukan sekedar bukan sekedar presidennya, tapi juga memilih kingmaker-nya gitu ya. Memilih 03 itu adalah kingmaker-nya Megawati gitu ya. Kemudian memilih 02 itu adalah kingmaker-nya Jokowi, kemudian 01 memilih 01 kingmaker-nya adalah Surya Paloh. Surya Paloh gitu ya. Jadi itu juga yang menjadi warna politik Ini kita penting nih hari informasi. ini gitu ya. Iya, Karena iya. mereka lah yang kemudian berperan menentukan pasangan-pasangan tersebut gitu ya. Iya. Anies ya tidak bisa dipisahkan dari keputusan Surya Paloh gitu ya, menentukan ya. Begitu juga di Pak Ganjar tidak bisa dinafikan adalah keputusannya Megawati menjadikan sebagai calon presiden. Nah, yang 02 ini nih yang memang kita tidak, dia kan ketua partai ya. Iya. Dia kan ketua partai sendiri. Jadi ya dia boleh mencalonkan dirinya sendiri kan, dia ketua partai. Nah, Anies itu nggak punya partai gitu ya. Artinya bukan kader partai, Kader Nasdem, bukan kader Nasdem, bukan kader PKS dan terusnya bukan kader PKB gitu ya. Beda sama Mas Ganjar, memang kadernya PDI Perjuangan gitu ya. Tapi menurut saya gini Mas Widi ya, jadi bahwa pemilu kita kali ini adalah mendapatkan tantangan tersendiri yang berbeda dengan apa yang sudah kita lalui sebelum-sebelumnya gitu ya. Apa yang kita lalui. Inilah pemilu kali ini yang baru kita mengenal istilah gemoy gitu ya. Gimik juga baru kali ini, Pak. Kita boleh melihat misalnya kandidat itu tidak menggunakan wajahnya sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi wajahnya pakai AI diavatarkan gitu ya. Artificial intelligence gitu ya. Nah, suka tidak suka ini fakta yang kita harus kita terima gitu ya. Tetapi ya saya sebagai akademisi ingin mengembalikan marwah pemilu itu adalah marwahnya adalah politik gagasan, bukan politik hura-hura gitu ya. Karena ini menentukan 5 tahun ke depan, tantangan kita makin panjang gitu ya, makin banyak dan seterusnya gitu ya. Kalau pemilih kita itu tidak bisa mengkritisi apa program yang disampaikan oleh para kandidat itu, menurut saya kita berada pada level bahaya. Jangan-jangan kita tidak bisa keluar dari tantangan yang kita hadapi. Gitu, Mas. Di satu putaran kira-kira. Kalau dari pengamatan seorang akademisi. Ya, kalau melihat dengan gimmick-gimmicknya ya. Kalau melihat survei ya Mas ya. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa pemilu ini akan berlangsung satu putaran gitu ya. Karena ada tiga pasangan gitu ya. Jadi kalau kemudian tiga pasangan ini juga punya basis pendukung yang kuat dan hebat gitu ya. Sehingga tidak mendorong keyakinan saya untuk mengatakan pemilu ini akan berlangsung satu putaran gitu ya. Karena faktanya pendukung 01, pendukung 02 juga solid gitu ya. Solid dan sekarang muncul namanya musuh bersama. Nah, kalau dulu nggak ada musuh bersama. Jari. Ya kan, musuh bersama. Musuh bersama gitu ya, gerakan musuh bersama gitu ya. Nah, ini yang kemudian mengkonsolidasikan kekuatan untuk tidak mendukung 02 gitu ya. Tapi ya kita bisa lihat di lapangan ya. Tapi ya keyakinan saya tidak berlangsung satu putaran.
tidak berlangsung satu putaran, dua putaran, tapi lolos di putaran kedua kira-kira. Lolos putaran kedua, iya. Lolos Lolos ya. putaran kedua. Kalau berdasarkan hasil survei ya, 45% itu artinya punya jaminan putaran kedua. Nah, siapa yang akan mendampinginya? Nah, ini yang kita belum tahu. Kalau ditanya siapa ya saya nggak bisa menjawab kalau ini. Tapi saya yakin Pak pasangan 01 pasti maju ke putaran kedua. Dengan siapa nanti dilawan di putaran kedua, nah saya belum bisa memprediksi. Dengan pola strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh 02 bisa ya Pak? Bisa. Artinya bisa tetap bertahan, Bisa bahkan bisa bertahan. menjaring pemilih ya. Bisa. Tapi gini, putaran kedua akan lagi berbeda strateginya, tergantung siapa yang dilawan. Jadi putaran kedua akan berbeda tergantung siapa yang dilawan. Dalam bayangan saya kalau yang dilawannya adalah Anies jelas lawannya apa ya. Tapi kalau yang dilawan itu 03, wah ini menjadi apa namanya nih? Ini menjadi Keras ya? Clash of the Titan gitu istilah. Betul. Clash of the Titan gitu Keras, ya. keras. Akan menjadi keras gitu ya. Kalau yang dilawan adalah 03 karena 03 juga punya, menurut saya yakin punya pemilih-pemilih militan gitu ya. Yang tidak gampang berubah gitu. Karena ini soalnya 3 paslon ini backgroundnya banyak cerita yang bikin jadi apa namanya gemes, bukan gemes terus benci. Iya. Karena ada sejarah ya Pak. Betul. Pak Abdal ya. 03 sama 02 sejarahnya ada PDIP. Iya. 01 sama 02 juga ada. Iya. Dulu Anies sama Prabowo. Jadi Logikers tetap pakai logika ya, karena ini memang kalau kata Pak Afdal tadi, ini bukan cuma milih presiden, tapi ini milih Kingmaker. Kalau kata Pak Afdal ini kingmaker. Jadi di belakang dari presiden dan wakil presiden ini adalah ada orang di belakangnya yang suka nggak suka ya, setiap ada kampanye, ada baliho, itu pasti tegak lurus sama A. Ini siapa, ada yang putra putrinya Soekarno misalnya gitu, terah Soekarno dan lain sebagainya. Ini adalah memilih pemimpin yang tidak, notabene yang dipilih itu adalah pemimpin kita, karena di belakangnya akan ada kingmaker yang akan mengatur mereka. Jadi kalian para logikers harus berhati-hati memilih, harus pakai logika ya, lagi-lagi pakai logika. Nah, pertanyaan saya terakhir sama Pak Afdal, dari semua kita coba rangkum, semua obrolan kita ini adalah poinnya adalah kita mau nyoblos tanggal 14. Kita mau nyoblos tanggal 14. Satu putaran atau 2 putaran yang dipilih oleh bangsa Indonesia adalah pemimpin. Iya. Ya kan? Kalau dari awal saja gaya komunikasi politiknya dalam tanda kutip banyak yang tidak ada esensi misalnya gitu. Iya. Jadi apa bangsa kita kalau misalnya kita salah memilih, katakanlah gitu? Mahal harganya. Mahal harganya karena pemilunya tidak mungkin diulang. Betul. Dalam setiap saat gitu. Kita harus menunggu 5 tahun. Dan 5 tahun itu persoalan-persoalan makin banyak gitu ya. Kita tentu menghadapi namanya pangan ya. Tantangan kita itu adalah krisis pangan gitu. Itu di depan mata karena pengaruh iklim. Betul. Gitu ya. Musim hujan datang, musim kemarau datang, tentu kaitannya dengan pangan gitu ya. Makin banyak orang yang butuh beras gitu ya, butuh tantangan pokok. Nah, itu tantangan pertama. Yang kedua adalah tantangan energi gitu ya. Tantangan energi. Nah, tantangan energi, 2 hal ini kalau tidak tertangani dengan baik, ya ini menjadi menjadi ancaman serius bagi bangsa kita. Gitu ya. Kalau sudah itu tersentuh, maka ya mudah-mudahan tidak terjadi kerusuhan dan seterusnya ya. Karena posisi pemimpin itu akan menentukan bukan hanya 5 tahun ke depan, tetapi menyiapkan fondasi untuk masuk kita ke Indonesia memasuki tahun emas, 100 tahun Indonesia merdeka, gitu ya. Dan tentu saja dalam 100 tahun Indonesia merdeka itu kita tentu sudah tidak ada lagi namanya kemiskinan. Kita setuju tidak ada lagi korupsi gitu ya. Kita setuju bahwa pendidikan akan menjadi lebih tinggi dan lebih maju sehingga kesejahteraan itu tidak kita capai dengan gemilang gitu ya maksudnya. Nah, inilah poinnya, pilihlah pemimpin gitu ya. Pilih pemimpin yang mampu membawa perubahan, mampu membawa kemajuan,
mampu membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Tentu semua pemimpin punya visi gitu ya. Nah, pemilih yang akan menentukan, pemilih yang akan mengatakan bahwa oh ini loh pilihan saya sesuai dengan visi saya gitu ya. Nah, kalau pemilihnya gagal memilih pemimpin yang baik gitu ya, maka ya tentu semuanya akan menanggung mahal gitu ya. Amerika itu punya contoh gitu ya, pernah salah memimpin, memilih Donald Trump sebagai presiden gitu ya. Itu contohnya ya itu, dan Anda bisa lihat bahwa Amerika kemudian terpuruk gitu ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Oke, terima kasih Pak Afdal Terima atas kasih. waktunya dan visi misi Pak Afdal buat teman-teman Logikers yang menjadi pemilih di tanggal 14. Nah, pesannya tadi kita coba ambil di ujungnya, penting banget di ujung itu bahwa kalau memilih pemimpin tentunya harus siap menghadapi tantangan ke depan. Tantangannya cuma dua, itu walaupun banyak tantangan yang menurut saya banyak, tapi dua yang paling penting adalah tantangan krisis pangan dan energi. Walaupun ada kemarin dibilangin bahwa ada program pangan, program ini, program apa namanya food estate, green inflation dan lain sebagainya, ini ke depan harus ada pemimpin yang mampu melewati ini, dan Logikers harus bisa memilih mana pemimpin yang dianggap mampu. Jangan salah pilih ya Logikers. Salam logika, jumpa lagi nanti di channel atau di akun YouTube kita Logika Bicara dengan tema-tema yang lain yang lebih menarik dan tentunya akan membuat kalian lebih penasaran. Tapi subscribe dulu ya, like dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logika. Waalaikumsalam.